Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I will explain about tenses. Actually there are 16 tenses, but you have to more understand only for tenses. I mean the basic tense. Ya, apa aja itu? Yang pertama yaitu present tense. Yang kedua yaitu present continuous tense. Yang ketiga yaitu future tense. Yang keempat yaitu past tense. Here I have a line of time. Ada garis waktu dan kita berada di sini sekarang, now. Di sini yang sudah lampau itu yesterday. Kemudian yang ini yang akan terjadi besok, tomorrow. Bisa dipahami ya? Kita berada sekarang di waktu ini, now. Now yaitu artinya sekarang atau today. Nah, present tense itu ada di mana? Present tense itu ada di sini. Ini present tense. Ya, present tense. Kenapa ada di sini? Jadi present tense itu adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau habitually action, kebiasaan atau kegiatan sehari-hari, dan juga menunjukkan kebenaran. Contohnya ya, I go to the university every day. Saya pergi ke kampus setiap hari. Nah, itu menggunakan present tense. Jadi kemarin, hari ini, dan besok dia pasti ke kampus, ya. Maksudnya besok bukan besok Minggu juga, tetapi besok Senin, besok Selasa, begitu ya. Paham ya? Jadi di sini menggunakan present tense. Apa ciri-cirinya present tense? Yaitu subjek tambah verb. Verbnya pakai verb one. Kemudian di sini ada s or is. Nah, di sini yang s, menggunakan s atau sis itu hanya subjek she, he, it. Ya, hanya subjek ini saja. Untuk membedakan verb one sama sis itu, kalau is dia yang berdesis. Contohnya watch di sini kan berdesis, seperti itu. Nah, jadi ditambah is. Kalau hanya play, dia tidak berdesis, cukup ditambah ini. Ya, paham ya? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Saya kasih kuncinya dulu ya. Kemudian untuk present continuous tense, dia berada di sini. Present continuous tense. Karena apa? Dia yang terjadi saat sekarang. Terjadi benar-benar terjadi saat ini. Nah, kata kunci dari present continuous tense yaitu verb one ditambah ing. Ingat, jadi subjek plus verb one ing itu kata kunci present continuous tense. Kemudian saya kasih kata kunci lagi untuk future tense. Future tense itu artinya future adalah yang akan datang.
ya akan datang. Future namanya aja, misalnya you are my future, kamu adalah masa depanku, seperti itu. Nah di sini berarti future tense ada di sini. Ini FT bukan Fakultas Teknik ya. Future tense, cirinya future tense dia menggunakan will. Artinya will adalah akan. Jadi subjek tambah will tambah verb one. Misalnya I will go to the Surabaya. Saya akan pergi ke Surabaya. Seperti itu ya. Untuk kata kunci yang terakhir yaitu past tense. Nah, past tense di sini dia namanya past. Past itu artinya yang berlalu, yang telah lalu. Misalnya Anda ikut kuis. Kan seringkali kalian nonton kuis atau ikut sendiri atau nonton itu seringkali pesertanya itu mesti bilang pas, bukan kerpas ya, itu namanya lewati dulu ya, maksudnya itu yang sudah terlewati. Nah di sini dia past tense itu di sini ya. Jadi past tense itu yang sudah berlalu, entah itu tadi malam, baru saja juga itu sudah terjadi. Misalnya Anda sarapan, kan Anda sudah sarapan, jadi Anda menggunakan past tense karena sudah dilakukan. Apalagi tahun kemarin, apalagi terus pokoknya yang telah berlalu itu adalah past tense ya. Di sini cirinya past tense yaitu menggunakan verb 2. Jadi subjek plus verb 2 itu cirinya past tense. Saya ulangi lagi ya ciri-cirinya, kata kuncinya. Jadi kalau present tense dia menggunakan verb 1 plus SIS. Nah, SIS ini hanya digunakan untuk subjek she, he, it ya. Jadi subjek plus verb 1 plus S or IS. Nah, IS digunakan untuk verb yang berdesis. Misalnya watch atau wash itu menggunakan IS. Kalau tidak berdesis misalnya seperti play atau learn atau study, just eat S ya. Nah, bagaimana jika subjeknya selain si it, misalnya Dewi, Ayu, tidak usah menggunakan ini, cukup subjek plus verb 1 ya, cukup subjek plus verb 1 kalau subjeknya Dewi, Ayu, tidak usah menggunakan S or IS. Paham ya? Kelihatan nggak? Ya. Jadi ini ya, tidak usah ya menggunakan SIS, cukup subject plus verb 1. For example misalnya they study English, itu tidak usah menggunakan S or IS. Nah, selanjutnya ya. Jadi kalau untuk present tense juga untuk negatif dia menggunakan do or does. Does digunakan untuk subjek si, he, it. Does digunakan untuk subjek si, it. Tapi kalau do digunakan untuk ini ya. Ya. Jadi karena negatif ditambah not. Contohnya misalnya they do not study English. Mereka tidak belajar bahasa Inggris. Jadi do ditambah not atau don't. Nah, kalau she, it, does ditambah not tuh ya. Jadi she does not watch television. Dia perempuan tidak menonton televisi, itu dia. Jadi ciri-cirinya present tense dia ada S or IS-nya, verb 1-nya untuk subjek she, it, dan negatifnya dia menggunakan do or does ya. Paham ya? Kemudian untuk present continuous tense di sini menggunakan verb 1 ing.
Untuk future tense dia menggunakan will, subject plus will plus verb 1. Kemudian untuk past tense dia menggunakan verb 2. Dia beda sendiri ya. Yang lain menggunakan verb 1, sedangkan past tense dia menggunakan verb 2. Misalnya kalau eat berarti ate. Kalau play tetap play karena verb 2-nya play. Dia tetap play, maksud saya play. Ya. Untuk penjelasan saya untuk basic tense hanya di sini saja. Mungkin ada pertanyaan, silahkan Anda tanyakan. Assalamualaikum.